suaranya juga semakin plong, semakin bersih. Nah, teman-teman bisa langsung praktekkan saja ya, karena sudah banyak yang praktek nih, masa kamu nggak praktek? Jadi jangan cuma nonton aja. Ini doping termurah, bahannya cuma jahe saja. Asik, ayo turunin. Mantep nih, mantep. Jadi walaupun ini bahannya sangat sederhana nih, sangat murah nih, tapi khasiatnya tidak murahan. Ini air bukan air sembarangan. Ini adalah doping termurah di bumi. Untuk cara bikinnya, nanti teman-teman bisa cek link di deskripsi, nanti akan saya taruh di situ. Karena sudah saya bikin di video-video sebelumnya. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru melihat nih. Doping yang ampuh ini doping paling murah. Untuk penggunaannya juga sangat mudah. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan nih, tapi di sini akan saya jelaskan kembali. Nah, karena ada yang bertanya nih. Jadi pemakaiannya bisa dalam seminggu bisa berturut-turut nih, dan pemakaiannya bisa pagi saja. Nah, seminggu berturut-turut biasanya sudah ada perubahan. Atau mungkin kalau burungnya itu sudah sering bunyi, nah itu nggak perlu 1 minggu berturut-turut ya, untuk menjaga biar burung tetap performanya itu bagus, terus biar rajin ngeplong, biar suaranya itu tidak serak. Itu seminggu bisa 3 kali atau minimal sekali. Nah, dan kebetulan ini ada pertanyaan dari Gadget Shop. Nah, intinya dari pertanyaan itu, nah dia kan sudah menggunakan nih selama 1 minggu, sudah ada perubahan, yaitu burungnya sudah semakin rajin bunyi. Nah, pertanyaannya itu bagaimana supaya rajin ngeplong. Nah, ngeplong itu kan suara yang lantang ya. Jadi semakin kondisi burungnya itu semakin fit, semakin emosinya juga semakin naik, biasanya murai batu itu ngeluarin suara itu semakin lantang, semakin kenceng. Nah, kalau untuk sekedar ngeplong saja, nah itu bisa diberikan doping ini pas pagi, pemberiannya di saat pengembunan. Jadi pengembunan itu memang bisa berfungsi untuk membuat burung rajin ngeplong. Nah, ditambah dengan doping ini, nanti napasnya semakin bagus ya, suaranya juga semakin plong, semakin bersih. Nah, teman-teman bisa langsung praktekkan saja ya, karena sudah banyak yang praktek nih, masa kamu nggak praktek? Jadi jangan cuma nonton aja. Ini doping termurah, bahannya cuma jahe saja. Dan untuk selanjutnya nanti doping ini juga bisa dicampur ya, campur dengan bahan yang tentunya juga bagus untuk burung. Nah, mungkin nanti akan saya buatkan di video-video selanjutnya. Nah, ini untuk saat ini kan membahas biar rajin ngeplong nih. Jadi biar rajin ngeplong, yaitu tadi pengembunan rutin ya, rutin setiap pagi. Untuk jam-jam pengembunan ya jam 5 atau sampai jam 6 mungkin, tapi lihat kondisi. Jam 6 kan ada yang sudah siang gitu ya. Nah, kalau di sini biasanya jam 6 pagi itu masih sepi. Biasanya masih sepi di lingkungan sini. Jadi masih bisa. Jadi tujuannya saat sepi itu burung tidak ada lawan ya. Burung tidak ada lawan. Jadi burung akan merasa
merasa dia itu paling penguasa di situ. Nah, dia akan mengeluarkan suara yang lantang. Nah, itu mudah dipraktekkan. Jadi nggak harus habis subuh langsung ya, tapi pagi udara masih sejuk, terus kondisi belum begitu rame. Nah, itu untuk melatih burung supaya rajin ngeplong. Dan untuk burung-burung yang sedang dorong ekor nih, bisa juga pakai ini, tapi tidak ini ya, tidak setiap hari ya. Pokoknya ini dari awal saya bilang ini tidak untuk setiap hari. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus juga. Pokoknya sesuai standar saja lah. Jadi pemberian nggak perlu berlebihan. Jadi walaupun ini bahannya sangat sederhana nih, sangat murah nih, tapi khasiatnya tidak murahan. Kalau sudah selesai dorong ekor, nah itu mungkin pemberiannya bisa ditingkatkan nih. Semisal seperti pertama tadi, selama seminggu berturut-turut atau minimal 3 hari berturut-turut. Nah, nanti hasilnya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya bisa dipakai untuk menjaga kondisi. Dan kalau berlebihan efeknya seperti apa? Nah, jahe itu kan sifatnya pedas atau panas ya. Kalau teman-teman pemberiannya itu berlebihan, pemberian setiap hari pagi, sore gitu ya. Nah, efek panas itu bisa membuat bulu burung rontok. Biasanya yang mudah rontok itu di bulu-bulu kepala ya, bulu-bulu sekitar alis. Nah, itu biasanya mudah rontok kalau kena panas ya. Jadi pemberian EF berlebihan itu pun juga bisa membuat bulu-bulu halus itu rontok. Terus untuk penggunaan air jahe nih, sekali bikin bisa untuk berapa lama? Nah, untuk berapa lama kalau disimpan di kulkas itu bisa semingguan, kurang lebih seminggu. Tapi kalau untuk yang bagusnya ya setiap pemberian itu dibikin baru. Kita bikin baru saja, kita bakar baru saja. Caranya mudah kok, nggak ribet ya. Kita bikin itu untuk jahenya kecil saja. Jahenya kecil saja, tidak usah besar-besar. Terus kita kasih ke tempat yang kecil juga, untuk tempat bebas ya. Tapi saya sarankan tetap yang kecil, jangan pakai ember, nanti percuma gitu ya. Yang kecil saja. Terus diamkan sekitar 5 menitan. Nah, nanti kan saat dikocok atau diaduk nanti kan warnanya udah agak berubah tuh, udah agak keruh ya. Nah, itu jahenya bisa dibuang, nggak usah dipakai lagi. Kalau dibiarkan jahenya di dalam terus, semisal sore dipakai lagi nih, itu air itu akan semakin keruh, terus justru malah tidak bagus, malah bisa bikin serak ya, atau terlalu panas yang berakibat nanti bulu-bulunya bisa rontok, khususnya bulu halus ya. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, pemberian yang berlebihan itu tidak bagus. Jadi sesuai takaran saja. Nah, jadi seperti itu. Semoga informasi ini bisa dicerna atau mudah dipahami. Apabila ada masukan ataupun pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.